Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jumita Sari, guru biologi dari SMA Negeri 14 Padang. Pada video kali ini, saya akan membagikan praktik baik yang sudah saya lakukan yang berjudul Pembelajaran Diferensiasi Asik dengan Pada tahun 2024 ini, SMA Negeri 14 Padang sudah memasuki tahun ketiga melaksanakan implementasi kurikulum merdeka. Pembelajaran berdiferensiasi sebagai salah satu pembelajaran yang disarankan di kurikulum merdeka sudah banyak diterapkan oleh guru-guru di SMA Negeri 14 Padang termasuk saya pribadi. Namun, pada praktiknya, pembelajaran berdiferensiasi yang saya lakukan belumlah berjalan maksimal. Berdasarkan hasil refleksi pembelajaran, didapatkan bahwa pembelajaran berdiferensiasi yang saya lakukan belum dapat mengakomodir kebutuhan belajar peserta didik. Terlihat masih banyak peserta didik yang kurang termotivasi belajar. Tentunya, hal ini berakibat pada rendahnya pencapaian proses dan hasil pembelajaran mereka. Sehingga, tantangan yang saya hadapi adalah bagaimana menciptakan pembelajaran berdiferensiasi yang dapat mengakomodir kebutuhan belajar peserta didik dengan baik, sehingga menciptakan pembelajaran yang menyenangkan bagi peserta didik. Dengan demikian, saya menerapkan model pembelajaran role-playing berbantuan media pembelajaran microsite pada materi sintesis protein di kelas 12 fase F tingkat lanjut. Langkah awal pembelajaran ini adalah mengumpulkan data asesmen formatif awal dengan berdiskusi bersama guru BK dan wali kelas. Saya mendapatkan adanya variasi pada karakteristik dan kebutuhan belajar peserta didik. Saya kemudian merancang pembelajaran role-playing pada materi sintesis protein menggunakan media microsite. Media microsite ini menunjang strategi diferensiasi konten karena memuat materi pelajaran, video pembelajaran, lembar kerja peserta didik, soal kuis, dan refleksi pembelajaran. Selain media pembelajaran digital, saya juga menyediakan materi pembelajaran cetak yang dilengkapi dengan video 3 dimensi bagi peserta didik yang meminatinya. Adanya variasi media ini dapat membuat peserta didik belajar dengan berbagai cara, sehingga mendukung peserta didik mendapatkan keterampilan dengan gaya belajar yang bervariasi. Secara konkret, pembelajaran yang dilakukan di kelas adalah sebagai berikut. Anda semua, capaian pembelajaran kita hari ini adalah agar Ananda dapat memahami materi mengenai sintesis protein. Dan tujuan pembelajarannya adalah agar Ananda semua dapat menganalisis proses terjadinya sintesis protein. Serta yang kedua, agar Ananda semua dapat mensimulasikan terjadinya sintesis protein. Silakan Anda perhatikan proses sintesis protein. Nah, ini bisa kita lihat, ini adalah proses dari RNA polimerase yang menempel pada rantai DNA sehingga DNA-nya terbuka. Ya kan? Kemudian data ini adalah template ya. Template DNA template. Ini data ya kan pasangan. Anda bisa lihat G berpasangan dengan C. Peserta didik kemudian meningkatkan pemahaman mereka dengan melakukan kajian literatur menggunakan media yang mereka minati, baik microsite secara online ataupun media cetak yang sudah saya sediakan. Selanjutnya, peserta didik diarahkan mengerjakan latihan soal sesuai lembaran kerja setelah melakukan diskusi kelas didampingi guru. Saya menerapkan diferensiasi proses dengan mengelompokkan mereka berdasarkan kelompok yang mereka minati, agar mereka merasa tidak dibeda-bedakan. Saya melakukan scaffolding pada peserta didik yang memerlukan perhatian dan bimbingan dalam memahami materi pelajaran. Kemudian, secara klasikal, saya memberikan asesmen sumatif dalam bentuk game word wall sehingga tes yang diberikan menyenangkan bagi peserta didik, walau pada hakikatnya soal yang diberikan
untuk mengukur pemahaman mereka dalam mencapai tujuan pembelajaran. Terakhir, saya mengajak peserta didik keluar ruangan untuk melakukan role-playing pada materi sintesis protein. Kegiatan role-playing dikomandoi oleh seorang sutradara dan kameramen yang dipilih dari peserta didik dengan tujuan melatih kepemimpinan murid. Sintesis protein, yaitu proses penyusunan senyawa protein dengan membentuk rangkaian rantai polipeptida. Proses sintesis protein terdiri atas transkripsi dan translasi. Transkripsi adalah proses penyalinan bagian-bagian tertentu dari DNA menjadi RNA. Proses transkripsi diawali dengan RNA polimerase melekat pada DNA yang akan ditranskripsi dan disebut sebagai rantai cetakan atau rantai template. DNA kemudian terbuka secara berurutan dan terjadi sintesis RNA membentuk RNA duta. Bila proses sintesis RNA selesai, RNA duta terlepas dari cetakannya. Tahap selanjutnya adalah translasi. Translasi merupakan proses menerjemahkan kode-kode pada RNA duta menjadi kode-kode asam amino. Proses translasi dimulai dengan ribosom unit kecil mengikat diri pada salah satu ujung RNA duta. Ribosom bergerak sepanjang RNA duta sambil merangkaikan asam-asam amino yang dibawa oleh RNA transfer. Setelah semua asam amino dirangkai, RNA transfer, unit ribosom kecil dan unit ribosom besar keluar dari ribosom dan terbentuklah polipeptida. Tersembunyi di dalamnya DNA helix spiral memutar Termina pesan yang singkat Nukleus pusat kendali Sintetis protein jalanku Dunia genetik kita menari Susunan helai DNA sebagai saksi Kromosom berbisik ceritakan rahasia Keunikan yang takkan pernah sia-sia Pembelajaran role-playing menggunakan mikroset membuat kami sangat mengerti pembelajaran biologi. Pembelajaran hari ini asik dan menyenangkan. Pembelajaran mikrorol yang dilakukan oleh Ibu Jimita Sari dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Pembelajaran ini sangat menginspirasi saya untuk juga diterapkan di mata pelajaran saya. Semoga ada pembelajaran inovatif lainnya yang dikembangkan oleh guru-guru di SMAN 14 Padang. Terima kasih.